berada di Museum Nasional. Di sini ada pameran sejarah Islam yang bernama Museum Misikat. Ayo teman-teman, saksikan keseruan kami biar teman-teman tahu apa itu Museum Misikat. Ayo, ayo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam tentang Miskat. Miskat atau Cahaya Peradaban Islam Indonesia adalah gambaran tentang sejarah Islam yang turut membentuk, menafsirkan, dan memaknai ulang keislaman dan keindonesiaan kita dengan pendekatan multisuara. Melalui koleksi temuan situs Bongal, narasi Islam awal berubah secara dinamis. Sejarah kita terhadap masa kenabian Muhammad SAW dekat. Islam masuk ke Nusantara pada abad yang sama dengan lahirnya Islam di Jazair. Jarak dan waktu dalam sejarah hidup manusia adalah misteri yang semakin menarik. Untuk diselami, makin digali, makin dekat pada penafsiran kebenaran, makin memunculkan wacana baru hanya dengan memuliakan abstrak. Merawat koleksi bersejarah dan menjaga memori bersama kita dapat terus bertahan. Hidup adalah perjalanan untuk memaknai dan menyadap kembali cahaya peradaban Islam yang harus terpancar menerangi masa depan. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang ragam mushaf Al-Quran di Indonesia. Di masuknya Islam ke Indonesia membuat Al-Quran yang disebarkan dengan cara ditulis tangan dalam bentuk manuskrip. Mushaf Al-Quran di berbagai Indonesia itu berbeda-beda ya teman-teman. Mushaf Al-Quran di berbagai daerah Indonesia memiliki bentuk dan hiasan yang berbeda-beda sesuai budaya daerah masing-masing karena dihiasi dengan seni dan iluminasi yang indah. Jadi di sini ada khazanah nisan Nusantara. Nisan yang ditemukan di situs Bongal berupa balok sederhana tanpa dekorasi atau inskripsi. Nisan tersebut diletakkan menghadap kiblat dan umumnya ditemukan di tempat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk nisan belum terpengaruh kebudayaan luar. Nisan Raja-Raja Aceh yang berasal dari abad ke-13 Masehi merupakan salah satu nisan tertua di Indonesia dan menjadi bukti awal keberadaban Islam di Nusantara. Sini guys, aku tunjukin contoh sejarah batu nisannya. Menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia berdiri ketika ajaran Islam mulai berkembang luas di Nusantara. Melalui kehadiran kerajaan-kerajaan ini menjadi mudah dikenal oleh masyarakat, baik melalui perdagangan, dakwah, maupun pemerintahan. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terkenal yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa contohnya dari peninggalan kerajaan Islam seperti pedang badik. Nah, pedang badik ini milik Sultan Boneh yang diperoleh pada Perang Boneh terakhir. Nah, di gagang sarung itu dilapisi emas, terukir nama Muhammad dan Allah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang koin Abbasiyah. Jadi, ini tuh koin dari dinasti Abbasiyah yang terbuat dari emas. Nah, koin ini berasal dari abad ke-9 Masehi. Tepatnya dibuat pada tahun 823 Masehi pas masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Nah, di koin ini ada tulisan Arab kuno gaya Kufi. Beratnya 4,22 gram dan diameternya 20 mm.
Nah, yang menarik dari koin ini karena ditemukan di Bukit Bongal, Sumatera Utara. Walaupun tulisannya udah agak aus, tapi kondisinya masih hampir utuh sekitar 99%. Nah, dari penemuan ini kita bisa tahu kalau dulu Nusantara udah punya hubungan perdagangan dan pengaruh Islam dengan dunia luar sejak zaman dahulu. Wali Songo berdakwah melalui seni dan budaya. Berbagai macam ulama memiliki strategi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dalam konteks penyebaran Islam di Pulau Jawa, Wali Songo memiliki peran penting karena beliau melakukan transisi dari masa kerajaan Hindu-Buddha Majapahit menuju proses pembentukan kerajaan Sultan Demak pada abad 16 Masehi. Beberapa wali songo memiliki berbagai macam strategi. Misalnya, ada beberapa wali songo memiliki strategi seperti menjadi penasehat penguasa atau menikahi putri-putri kerajaan atau bahkan tinggal di pusat kekuasaan. Nah, ada juga beberapa wali songo memiliki strategi dalam bentuk seni dan budaya. Misalnya, Sunan Bonang, yaitu mengubah suluk dan menciptakan gamelan. Yang kedua, ada Sunan Kudus, yaitu menyempurnakan keris-keris. Dan yang ketiga, ada Sunan Kalijaga, yaitu mengislamkan pementasan wayang dan menciptakan punakawan. Aku akan menunjukkan batik yang unik banget nih. Batik ini tuh syar'i dan dia tuh percaya akan aturan yang nggak boleh menggambar makhluk hidup. Nah, jadi teman-teman, kain batik ini mengambil motif buruk. Buruk apa sih? Buruk adalah makhluk yang dipercaya membawa Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Motif ini menunjukkan bagaimana masyarakat Cirebon menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Jadi, batik ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, keagamaan yang mendalam. Jadi intinya teman-teman, batik ini tuh bukan sekedar motif keren, di balik gambarnya ada cerita perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Ini bukti kalau batik ini jadi media storytelling yang nyimpen nilai budaya dan agama sekaligus. Sekian sejarah singkat sejarah peradaban Islam dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Sekarang berada di museum Di Indonesia, salah. Bentuk Salah badik. Ulang. Iya, ulang. Tuh jangan ketawa-tawa. Kita mau dada-dada nih, kita jumlah buat tripod.